juga. Cak kangkung itu loh. Cak kangkung bener. Biasanya ya, pasangannya sama nasi sama gurami asam manis. Jadi bahas makanan. Mantap. Jadi bahas makanan. Oke, balik lagi ke seperempat jalan lagi, ya kan? Balik lagi bareng Mas Reza. Kita kayaknya tadi bareng kurang Mas Reza. agak apa dari yang sebelumnya kita kurang ngulik apa ya, zat atau kandungan dari perbedaan dari vape sama Rokok tadi ya yang Mas ya? konvensional. Yang konvensional tadi ya. Itu ya mungkin Mas Reza akan Yang lebih menjelaskan. ngerti nih Mas Reza nih. Ya, jadi kandungan-kandungan apa yang ada di ya yang apa namanya? Di ini ya Mas ya? Di dalamnya yang Di terkandung dalamnya di ya, yang terkandung di dalamnya gitu. Sama yang di vape ini. Kita bahas dari yang konvensional dulu ya. Oke, yang konvensional dulu. Yang konvensional pasti sudah ada Yang- kandungan nikotin. Ya, Itu yang nikotin. dibutuhkan. Nikotin yang pertama pastinya Nah, Mas. Ya. pastinya itu yang dibutuhkan. Ya. Dan nikotin itu bukan zat yang berbahaya, tapi adiktif. Adiktif. Iya. Dalam kadar tertentu atau dalam porsinya tertentu. Iya, Mas. dalam porsinya tertentu kandungan di tembakaunya. Iya. Tapi karena proses pembakaran tadi dengan Ya, dari bumbu-bumbunya pembakarannya ya. itu tadi di konvensional itu akhirnya munculnya ada zat-zat lain. Itu zat-zat berbahaya. Seperti itu. Yang masuk gitu ya. Tar, Ya, ada karbon monoksida, karbon monoksida dan banyak sekali lain-lain, dan itu berbahaya yang ikut masuk. yang ikut masuk. Ikut masuk. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya nikotinnya. Oke. Tapi zat-zat itu Yang ikut masuk. dari proses pembakaran Iya. tersebut itu Jadi masuk. bisa disimpulkan kalau sebenarnya rokok itu alat untuk kita masukkan nikotin. Ya. Menyalurkan Gitu nikotin aja. tadi. Iya, gitu ke aja. dalam tubuh. Jadi yang dibutuhkan hanya nikotin. Dan efeknya nikotin sendiri ke tubuh kita itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan Efek nikotin untuk nikotin rokok itu yang pertama bikin kita rileks. relax, gitu Rileks ya? pasti, rileks. Lebih menstimulasi otak. Stimulasi otak bener. Kerasa Stimulasi banget. otak. Apalagi kalau pas kerja berat. Iya, gitu. Kerja berat, pikiran jenuh, gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan Stimulus ke jenuh otak. gitu ya kan? Iya. Nah, Sebenarnya yang dibutuhkan hanya nikotinnya, tapi zat-zat lain itu tadi yang ikut ikut masuk. terkandung masuk itu tadi. Jadi sebenarnya alat itu rokok itu hanya konvensional itu tadi hanya alatnya untuk masukkan, gitu aja. Oke, benar-benar. Mas Reza udah menjelaskan semua ini, sahabat seperempat jalan. Tapi bukannya di kopi itu sebenarnya juga ada nikotin? Ada Ya kan? Di kopi juga ada. Iya, yang di kopi kan yang kurang bukannya baik ada. itu kafeinnya. Oh, tapi yang yang paling banyak kafeinnya. Iya. Sehingga Nikotin itu di sayuran pun ada. oh itu Kangkung. Yang dibuat bionikotin itu tadi. bionikotin. Yang dibuat bionikotin tetap tembakau, ekstrak tetap tembakau, ekstraknya. tapi kan diekstrak gitu. Karena tembakau itu kandungan yang paling Kandungan banyak paling dari banyak. Nikotin. Iya. alaminya dari Kangkung, terong, tomat, Terong juga ada. dan lain sebagainya. Jadi hanya sedikit. terong itu berarti karena ada nikotinnya di dalamnya. Kangkung, sampean kalau habis makan tumis kangkung kebanyakan pasti ngantuk, yakin aku. Iya bener juga. cak kangkung gitu loh. Cak kangkung bener. Biasanya ya, cak pasangannya sama nasi sama gurami asam manis. kangkung. Jadi bahas makanan. Mantap. Jadi bahas makanan. Itu efek dari nikotinnya. Efek dari Lebih nikotinnya. rileks dikit. Oke. Gitu. Relax. Lebih relax. Gitu. Dan untuk orang-orang yang ingin mengurangi zat-zat yang ikut masuk itu tadi, solusinya ya vape. Vape tadi. Karena kandungan di Masuk dalam konsep ini tadi. kandungan di dalam vape ya, kita perbandingan sama konvensional ya, perbandingan di vape itu jauh lebih aman. Sama-sama tetap berbahaya, gak baik, karena bukan suatu kebutuhan pokok. Iya. Tapi jauh lebih aman. Fungsinya kita kan untuk mengurangi yang berbahaya itu tadi, dengan tetap dapat nikotinnya. Bener. Seperti vegetable glycerin itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, itu untuk orang sakit TBC, diuap itu tadi. Diuapkan. Vegetable glycerin berarti banyak ya vegetable. Iya, Karena dan food katanya grade. vegetable. Food grade. Semuanya food grade. Kalau prop apa tadi? Propylene glycol. Propylene itu anunya apa sih? Propylene glycol itu semacam untuk mengikat rasa. Mengikat rasa. Kalau vegetable glycerin itu untuk
penguapannya biar lebih sempurna. Oh, jadi dihisapnya lebih sempurna gitu keluar Iya, asapnya penguapannya itu lebih Penguapannya sempurna. Jadi di vape itu kan kandungannya ada vegetable glycerin itu atau VG, protein glikol, PG, kemudian nikotin, ada yang juga tidak bernikotin. Iya, zero nikotin. Kemudian flavor pun ada 2, artificial flavor sama synthetic flavor. Seperti itu. Synthetic flavor pun yang dibikin juga food grade itu. Seperti yang di sirup, perasa-perasa macam. Oh iya, sirup-sirup itu. Perasa-perasa itu ya. Iya. Itu kandungan di vape. Di vape. Banyak banget kayak gitu ya sebenarnya. Jadi rata-rata dari bahannya pun sendiri udah food grade semua. Sudah ya, food rata-rata. grade semua. Gitu. Kalau yang untuk gini, kalau untuk produsen-produsen apa ini dari liquidnya sendiri ya, kalau di Indonesia atau secara internasional tuh ada yang mengawasi standarnya kah atau apa? Gitu. Ada nggak sih? Dia. Ada. Jadi kalau di Indonesia itu dengan sudah bercukainya ini, setiap produsen liquid harus berbentuk PT. Oke. Oh, gitu. Jadi udah ada perusahaan. Iya, harus berbadan hukum dan punya laboratorium sendiri. Ada labnya Itu sendiri. wajib. Dan semuanya harus higienis. Jadi bahaya atau enggaknya itu sudah ada labnya sendiri gitu. Jadi sudah teruji klinis. Iya, food grade pasti. Berarti di bawah dinas apa tuh? Kalau kayak gini, Kalau kayak gitu itu mas, yang ngawasin. Tetap Ya. tetap di dinas pajak. apa? Oh, Direktur Jenderal Pajak. Iya, Jenderal Pajak, yang ya. mengawasi itu, Direktur Jenderal Pajak itu. Oke, menarik banget di pembicaraan kita terkait rokok versus vape ini ya. Jadi kita yang baru jalan ke vape ini juga tahu kandungan-kandungan apa yang ada di dalamnya juga, benar nggak mas? Ya kan? Dan efek-efek apa yang ada di pada saat kita nge-vape itu atau perbandingan pada saat kita merokok. Iya. Ya kan? Betul. Sebenarnya kita nggak ingin membandingkan baik buruknya mana. Kalau misalkan dibilang vape sama rokok sama-sama ya kan, sama-sama ya kan, mending nggak usah ya, mending nggak usah. Cuma kita hanya membahas saja bahwasanya ada opsi dan juga plus minusnya juga gitu ya. Untuk mengurangi apa sih zat-zat yang apa tadi? Yang tidak baik, Yang yang tidak kurang baik. baik, ikut masuk ke tubuh ketika kita mengkonsumsi nikotin itu. Gitu. Tapi ada nih, kemarin saya sempat ngerasain yang kayak liquid yang punya ada minnya gitu, rasa tes gitu langsung. Dingin. Dingin banget itu. Iya. Itu memang ada kandungan minnya atau gimana? Ya memang ada, namanya chiller. Chiller. Itu ya pendingin sih emang. Jadi untuk kasih kita sensasi dingin, Efeknya dingin. gitu aja. Kalau biasanya itu dipakai di permen. Oh, permen min itu. Permen ya. min itu. Permen ini. Itu. Terus kemudian kalau di vape ini di liquid yang di fluid ya biasanya. Iya, Ya kan, fruity, kebanyakan lebih ke fruity dan Ah. kalau creamy itu nggak ada minnya. Karena untuk kalau yang di fruity cari segernya kali. Cari Iya, segarnya. karena dikasih min itu biar kelihatan kandungan segernya itu Iya, kan, biar seger. biar fresh banget pada saat kita ngisepnya gitu Iya. ya teman-teman itu. Oke, banyak banget sih yang udah kita tanyakan nih teman-teman. Kalau misalkan nanti sahabat seperempat jalan misalkan pengen ada pertanyaan ya mas ya, itu bisa di kolom komentar dan kita juga di sini juga sangat seneng banget kalau misalkan teman-teman bisa nanti komen di kolom komentar terkait apapun yang kalian pengen tanyakan dan kita nanti akan jawab bersama-sama. Mungkin ini segmen 1-2, kemudian kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi yang masuk kayak yang kemarin ya mas ya, kita bisa kesini lagi main sama mas Reza lagi buat kita bahas lagi kayak gitu. Gitu. Apalagi nih mas Reza, selain kegiatan di cover ini apa Di toko vape, kegiatan saya itu berkomunitas. Di komunitas berarti. Iya, di Sosial, berkomunitas. kegiatan sosial. Iya. Kalau Organisasi mungkin. organisasi, kodratnya manusia itu sosial. Sosial. Ya. Sudah Karena saya juga kodratnya manusia. ambil ilmu psikologi dan sosial. Iya, seperti itu. Jadi di komunitas itu juga kita edukasinya juga enggak ke orang, tapi juga sama papers seperti settingan. Kenapa settingan? Ada namanya sweet spot, Nah, titik terenak untuk Sweet tiap spot. coil yang beda-beda. Oh, tiap dan tiap liquid. Tiap liquid. Oh, Liquid itu
bakal maksimal kalau kita panaskan dengan suhu yang tepat. Oh, nih, yang paling ditunggu-tunggu tadi apa namanya jawaban atau apa namanya pernyataan yang ini gitu loh. Iya. Jadi setiap orang kan punya feel-nya sendiri-sendiri apa ya? Iya, Feel ya? punya selera mereka ya. sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri yang mungkin satu sama yang lain kan juga Beda. Beda, setiap orang berbeda, selera itu berbeda. Jadi liquid itu kalau dipanasin dengan suhu yang pas, Tepat ya kan? itu perasa dia itu biar ya. dia bisa dirasakan dengan maksimal. Seperti itu. Juga untuk mengurangi kadar bahayanya itu tadi. Gitu. Jadi semakin panas semakin kurang berarti kadang. Atau uapnya Setiap liquid punya kadarnya Beda-beda. panas sendiri-sendiri. Gitu. Seperti Makanya itu. ada volumenya, Ada wattnya wattnya, untuk ngatur. Selain karena selera orang berbeda-beda, ada yang suka ngebul banget baru lega, ada yang suka cuman cari rasanya tipis-tipis. Itu bisa diatur dari resisten dan watt. resisten Namanya Resisten. resisten. Resisten itu hambatan koilnya. Ohm biasanya. Ohm ya. Ohm. Ohm. seperti teknik itu. kimia juga di sini juga. Elektro. Teknik kimia kan pencampuran zat tadi mas-masnya. Oh iya, iya. Teknik kimia dan elektro Kimia dan berarti elektro. tadi. Teknik kimia dan elektro. Jadi saya belum habis tadi ngomongnya. Gitu. Nanti sama si Iqbal dikasih nanti pasti ada miminya nanti pastinya. Itu ada elektronya juga. Belajar elektro pada ini juga. Ohm gitu ya. Ada kimianya juga. Karena apa kandungannya? Kandungannya itu bisa maksimal kalau dipanaskan dengan suhu yang tepat. Misalnya nih, kita pakai liquid freebase nih. Ya, yes, kayak liquid freebase itu biasanya butuh panas yang tinggi. Makanya kita pakai ohm yang rendah dengan watt yang tinggi. Itu baru maksimal. Tapi kalau dengan nikotin tinggi, dengan cara hisapnya yang berbeda, itu kita butuh resisten yang tinggi dengan watt yang rendah. Wah. Ilmu ini. Lo nanti tolong dijabarin ya di atas. Untuk ilmunya yang di atas. Dikasih diagram ini. Diagram itu ya, rumus gitu. Ini rumus dari Mas Rizal ini. Gak ada di buku ya. Berdasarkan Penelitian cara, sendiri. enggak berdasarkan cara hisap. Oh, cara Itu hisap. ada dua, DTL, direct tulang. Kita langsung hembuskan. Lalu Boleh kedua, dipraktekin sih Mas nanti. Coba iya, dicobain. iya, iya. Ada Dan gimana? kedua ada MTL. MTL mode tulang. Tulang. Kayak kita yang konvensional gitu. Ya. Jadi seperti hanya di mulut, Gitu. kemudian dihisap. Benar-benar seperti kita konvensional. Oke, menarik banget. Kayaknya aku nyoba kayak gitu tadi nggak keluar asapnya Mas. Karena memang begitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu kayaknya belum bisa. Apa tadi namanya? MTL, mode tulang. Ya, mode tulang. Jadi mode langsung Tulang. Jadi langsung jadi ke baru kita hisap. atas. Di mulut dulu dikumpulin baru kita hisap. Nah, di TL ini kita butuh liquid dengan kandungan vegetable glycerin yang tinggi. Untuk memaksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan keluarnya rasa, kita butuh resisten yang rendah dengan watt yang tinggi. Gitu. Kalau liquid seperti Saltnik atau freebase dengan nikotin tinggi, dengan rasio PGVG yang sama, itu biasanya agak encer, itu kita butuh resisten yang tinggi dengan watt rendah. Jadi pemanasannya nggak terlalu panas. Pemanasannya nggak terlalu panas kemarin, jadi dia pemanasannya itu nggak terlalu manasin banget gitu ya, Iya, pokoknya. hanya butuh uap yang Bener, sedikit. gitu. Jadi buat sahabat super majalah yang baru nge-vape atau yang udah lama nge-vape, ini ada ilmu yang bagus buat teman-teman bisa terapin dan coba lah nantinya. Bener nggak katanya Mas Reza ini, ya kan? Kalau aku sih gini Mas, orang yang nggak suka ribet ya, jadi pakai yang mode langsung mode ya gini yang langsung Ayo. plug and Ayo. go, ya, Nah, ayo. namanya Ayo. Ayo. Ayo itu bisa Plug and jadi, play gitu. iya, bisa jadi mod, bisa jadi pot. Mod yang seperti ini, pot yang seperti ini. Di tengah-tengahnya ada Ayo. Ayo, nah saya di tengah-tengah itu. Itu. Namanya mod pot. Iya. Iya, Atau gimana? pot mod. Makanya di dusnya ada tulisannya pot mod. mod. Iya, the real pot mode gitu katanya. Kayak promo ya jadinya. Enggak, sebenarnya saya juga pengen yang kayak punyanya Masnya yang RD
yang mod ini. Iya, yang mod apa RDL apa? DTL, cara hisapnya Oh, DTL yang asapnya banyak banget kalau ngebul gitu. Tapi kayaknya nggak sampai sih ngebul gitu. Segini udah ngebul loh saya. Orang itu Ya, beberapa orang punya cukupnya sendiri-sendiri. Iya, cukupnya sendiri-sendiri. Selera sendiri-sendiri. Dan saya pun juga nikotin gini mas, kalau misalkan udah ketiga naik ke nikotin 3 ya ini udah tak batasin lagi. Kalau misalkan naik ke 6 udah cukup ke 6. Kalau naik lagi nanti takutnya keterusan biasanya kayak gitu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Jangan sampai kita batasin lagi tambah lagi. Gak ada habisnya kayaknya mas. Nggak ada habisnya. Bener. Jadi benar-benar kita harus tahu batasan. Batasan kita sendiri Iya. gitu. Iya. Kadang saya 6 udah sampai pusing kayaknya. Nah, itu berarti sudah berlebihan. Udah berlebihan ya. Setiap orang Kalau punya sampai punya berlebihan. kebutuhan nikotin sendiri-sendiri, Mas. Kita nggak boleh over. Apapun itu Iya. kita nggak boleh over. Karena background saya sendiri dulunya bukan perokok, nyoba ke Nah, ini tadi. masuknya ke lifestyle. Nah, benar. Ini berarti masuknya ke lifestyle. Kasusku sama Mas Reza, kita cari penggantinya, substitusinya Kita cari gitu loh. solusi. Kalau saya ke Berarti. lifestyle gitu. Nah, jadi sudah ada contohnya ya. Iya, contohnya ada beda. Kayak berteman sebelum jalan saya benar-benar di lifestyle serius. Iya. Ya emang nyoba di situ. Makanya dibuat nikotin yang tinggi itu kayaknya udah nggak kuat gitu. Makanya tak batasin sampai 6 itu. 3, 6, zero nikotin lagi ya. Zero nikotin gitu. Tapi bertahan di 3 sama 6 sih mas. Ya. Kalau ke 9 Ya, jangan. Jangan. Sesuatu Kalau yang ada atasnya. berlebihan Oh, baik. ada Itu atasnya. ditanamkan lah pokoknya. kadang temen ada yang ngeracunin soalnya maksudnya. Jadi buat naik itu yang berbahaya itu. Itu yang berbahaya. Racunan naik ya, racunan naik nikotinnya gitu. Kecuali biasanya dari perokok. Iya, itu udah Karena udah terbiasanya dia itu suplainya ya. Suplainya seperti itu. Kemudian masalah rasa. Ini saya singgung masalah rasa karena banyak pertanyaan ketika orang diskusi atau Bener nih. saya di vape store orang yang beli, ada yang beli. Mas, liquid yang enak apa, Mas? Nah, itu juga bingung yang jual ya kan. Jawabannya enak itu relatif. Ya. Karena apa? Setiap orang itu punya perasa yang berbeda-beda dengan selera yang berbeda-beda. Benar. Karena apa? Logikanya seperti ini. Sama suka durian. Sedangkan saya misalnya bau durian pun mual. Seperti itu. Kan nggak bisa dipaksain Saya juga. bisa Ya kan? bilang enak durian. Saya nggak mungkin 1000 orang bilang durian enak, saya tetap bilang durian nggak enak. Iya, karena emang dari Itu anehnya selera. selera gitu ya. Benar gitu. Jadi kalau kita mau bahas sama teman liquid yang enak apa, nggak bakal ada ketemunya. Iya, karena setiap orang punya Selera sendiri, sendiri. benar kayak gitu. Kalau dari Mas Reza sendiri suka yang gimana? Saya untuk harian cukup creamy nikotin 3 mg 3 mg. dengan selingan salt nikotin 20. Oh, Hanya selingan. Selingan Karena aja. seperti yang saya bilang tadi, salt nikotin itu kalau terlalu berlebihan juga tidak baik. Berarti untuk harian dibatasin sampai 3 aja biasanya. Ya, hanya Iya, 3 nikotin mg. 3. Itu untuk harian. Iya, kalau yang salt nikotin ini saya satu cartridge 2 mili ini 3 hari baru habis. Jadi hanya selingan saja. Kayak gitu. Kalau dari saya suka yang fruit sih mas, lebih Ya, seleranya fruity. buah, Kalau fruity. saya kurang suka. Karena ada manisnya, segernya itu. Iya. Saya apapun yang saya pakai biasanya yang fruity. Kalau Mas Rawi sendiri suka yang gimana? Yang nendang. Atau yang gimana? Sudah pasti yang nikotinnya nendang. Iya, nikotinnya nendang biasanya. Ya, Karena nikotin nendang itu rokok. istilahnya Iya, namanya agak throat hit. throat hit. Nah, ini Istilahnya namanya throat hit. Ya. Apa sih throat hit itu? Itu. Throat hit itu sensasi menggelitik di tenggorokan. Yes. Nah, garuk Ketika istilahnya. kita Garuk ini. ngisap, Iya. nah semakin tinggi kadar nikotinnya Semakin garuk ya. dengan tingginya itu semakin terasa di tenggorokan. terasa. Biasanya dari konvensional yang istilahnya putihan. Oh iya, yang biasanya putihan. Seperti itu. Kayak gitu. Iya. Itu lebih cari ke throat hit-nya. Tapi ini mas, ada pertanyaan lagi. Ini kan apa namanya buat ngisap vape. Ini kan ada beda-beda, ada yang lubang gini. Iya. Ini pengaruh banget juga loh pada saat kita ngisap. Aku pakai yang kayak punyanya Mas Rawi ini langsung kayak kena di tenggorokan gitu, langsung kayak garuk dek gitu langsung. Ya, itu namanya drip tip atau kalau di mod itu lebih luas lagi. Kita bahas di
IO dulu ya. Oh, IO dulu. Di IO dulu itu tergantung sama koilnya. Seperti tadi bakal maksimal kalau pemanasannya itu sempurna di panasnya yang tepat. Itu dengan power dari IO itu sendiri. Itu. Dan besarnya lubang mouthpiece-nya. Iya, Besarnya lubang drip tip kalau di vape istilahnya gitu. Semakin kecil itu hitnya tidak langsung ketenggorokan hanya di mulut atau lidah. Biasanya orang yang lebih cari flavor gitu. Kalau yang agak besar itu langsung nendang. Oh iya, itu langsung nendang banget ya. Langsung nendang banget. Iya. Gitu. Jadi itu berbeda. Tek gitu langsung gitu, ya kan? Kalau di mod kita bahas ya, di mod itu tergantung bentuk dari capnya RDA. Biasanya yang cari kelegaan cloudnya itu cari yang drip tipnya gede, dual coil dan bentuknya ngedung seperti ini. Gitu. Itu distribusi flavor lebih sempurna di mulut. Jadi kalau dibahas mendalam lagi baru tahu di sini sih soalnya baru selesai. Nah itu makanya bahkan ada segmen-segmen selanjutnya lagi ya kan? Pasti kayak gitu. Nah menarik banget nih mas pembahasan ini tadi yang saya dulu awalnya sama sekali nggak tahu sih terkait apa itu vape dan Cuman secara apa umum aja sih udah kita taunya. tampung di sini tadi semuanya sih. Dah hampir lengkap mas Reza ini jelasinnya tadi. Kalau dari porsi saya sih, ya kan. Kalau ada porsi teman-teman yang masih belum lengkap penjelasan dari Mas Reza, tanyakan aja di kolom komentar. Pasti nanti kita tanyakan kembali di Mas Reza-nya ini. Siap. Oke. Ada lagi yang mungkin Mas Rawi mau digali lagi itu? Kalau aku karena emang baru ya, aku nggak tahu lagi apa yang mau tak tanya ini. Asik. Udah tahu semua sih. Udah lengkap dijawab ya. Mungkin nanti kalau buat teman-teman yang punya pandangan berbeda atau lebih paham, misalnya ada penjelasan yang kurang sempurna atau tidak tepat, minta koreksinya. Iya. Oke, tolong dikoreksi buat teman-teman seperempat jalan yang mungkin teman-teman yang udah mungkin ada pendapat yang beda, bukan menyalahkan sih, ada pendapat yang beda, bisa di kolom komentar dan mungkin kita juga sampaikan aja nanti kita diskusikan lagi. Iya, karena experience vaping setiap orang berbeda. Nah itu karena ini adalah sebuah hobi ya mas ya. Jadi hobi ya sekarang hobi ya. dan Hobi kebutuhan. komunitas ya. Hobi kebutuhan dan komunitas itu. Oke. Kita mungkin pause dulu ya mas ya di sini. Kapan-kapan kita sambung lagi mas Reza. Siap. Sukses terus buat mas Rezanya. Siap. Kita mampir lagi ke sini. Siap. Boleh kasih kalimat atau buat teman-teman vape itu gimana? Atau mungkin kata-kata aja langsung di Closing kamera. statement. Closing statement lah mas, bener kayak gitu di kamera 1 ya mas. Oke, kalau untuk closing statement gini, orang nge-vape itu berdasarkan kebutuhannya berdasarkan kebutuhan, jangan sampai terlalu over atau terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan juga tetap jaga attitude. Orang nge-vape jaga attitude. Di tempat yang ada tulisan no smoking, walaupun kita bukan smoking, kita tetap jangan. Intinya itu di tempat umum jaga attitude. Jangan sampai kita hisap kebul, orang akan terganggu. Usahakan kita hisap seperlunya dan tiupkan ke bawah. Atau kalau bisa masukkan ke kaos. Jaga attitude. Itu saja pesan saya. Jangan terlalu berlebihan dan jaga attitude. Oke, keren banget. Terima kasih buat Mas Reza udah menyampaikan closing statement ya. Dan juga saya closing lagi buat teman-teman semua, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Aktifkan tombol notifikasinya yang pasti, ya kan? Dan tunggu video-video baru dari kita. Oke, akhir kata dari saya Febian, Oktarawi, Reza. ya kan Mas Reza, ya kan nanti itu. Nantikan video selanjutnya di Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa.